Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei-Tien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Di episode sebelumnya pernah kami sampaikan bahwasannya agama samawi itu ada 4 fase, yang dimulai dari fase agama kuno, kemudian fase agama monoteis, kemudian juga fase agama momentum, dan yang terakhir adalah fase agama akhir zaman. Nah, setiap fase ini, setiap umatnya dalam fase itu memiliki kepercayaan dan tata cara ritual beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Sebagaimana dengan namanya agama kuno, maka tradisi dalam beribadah dalam keyakinannya itu pun sangat kuno juga. Nah, di zaman agama kuno ini mendominasi sekali, yaitu sebagai umat penyembah berhala, karena umat ini meyakininya bahwasanya Tuhan itu ada di baliknya semua benda-benda. Seperti contohnya mereka umat dari zaman itu ada yang menyembah matahari, menyembah laut, menyembah pohon, menyembah batu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah fase agama monoteis. Di fase agama monoteis itu ini fase di mana sudah ada nabi dan juga utusan, dan di fase ini adalah fase agama yang meyakininya bahwasanya Tuhan itu adalah esa, satu, atau agama tauhid. Nah, ini di fase monoteis. Di fase ini sudah ada diawali dengan Yahudi, kemudian Nasrani, dan juga Islam. Kemudian selanjutnya adalah agama momentum, dan yang terakhir adalah agama akhir zaman. Seperti yang dulu kami sampaikan, bahwasanya itu agama adalah sifatnya memperbaiki yang telah rusak, kemudian diperbaiki lagi, kemudian rusak kembali, diperbaiki lagi, kemudian terjadi kerusakan lagi, kemudian diperbaiki kembali. Jadi agama itu sifatnya adalah memperbaiki. Prinsip dasar agama dari dulu itu sampai sekarang itu pastinya tidak pernah berubah. Jadi prinsip dasar inilah yang sangat signifikan sekali, bahwasanya karena itu adalah sebagai prinsip, maka tidak mungkin ditinggalkan, karena itu adalah pola yang sama pada setiap zaman, agama, dan rasul utusannya masing-masing. Nah, prinsip dasar agama di dalam agama samawi ini dari zaman ke zaman itu tidak pernah berubah. Yang pertama mesti melalui baiat atau penanaman imanul kitab, atau kultivasi unsur mutlak, atau dinaikkan kesadarannya, dinaik dari kesadaran akal menjadi kesadaran roh, yang ini biasa disebut dengan inisiasi, atau di agama Nasrani adalah baptis. Jadi wajib, karena inilah hubungan antara manusia dengan Tuhan, mestinya melalui jalur rohani. Nah, untuk itu rohani kita mesti melalui adaptasi terlebih dahulu.
Selain juga dibersihkan, mestinya diadaptasikan dulu, diawali dengan penanaman unsur mutlak, karena kita manusia dalam beribadah akan menuju kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mutlak. Nah, makanya itu penting diawali dengan penanaman iman kitab dalam baiat, baptis atau inisiasi. Kemudian yang kedua, pasti semua agama itu melalui prosesi dzikir. Nah, dzikir ini bukan sembarang dzikir, karena dzikir ini adalah dzikir pembersihan kolbu atau tazkirun nafas, atau bisa di ajar agama lain yaitu tanpa berantah atau meditasi. Nah, ini adalah membersihkan dari segala hawa nafsu duniawi. Artinya kolbu kita itu akan dibersihkan dari segala hijab-hijab yang telah menyelimuti diri kita semuanya pada sebelum ditemukan dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Dan semua agama mesti melalui atau melewati proses ini. Ini juga menaikkan kesadaran akal menjadi kesadaran ruh atau di atasnya akal. Nah, kemudian yang ketiga, mesti prosesi melalui proses suluk. Suluk itu bisa artinya yaitu menyendiri, kholwat, uzlah atau semedi. Jadi dari dulu hingga Nabi Muhammad pun melalui proses yang sama, melalui suluk, kholwat, uzlah atau menyendiri atau semedi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar di dalam beragama yang tidak pernah hilang. Kemudian yang lain adalah hasilnya adalah visi misi ketuhanan, yaitu setiap rasul itu akan menyampaikan kepada umatnya tentang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhannya. Nah, inilah prinsip dasar dari semua agama langit atau agama samawi. Agama samawi itu agama yang turun daripada Allah Ta'ala, yang sampai ke alam dunia memakai seorang utusannya, yaitu Rasul. Nah, jadi agama itu turun daripada Allah Ta'ala, maka agama itu mutlak. Karena agama itu mutlak, maka disampaikan di alam dunia mesti melalui seorang utusannya sebagai sang pembawa risalah. Nah, inilah yang disebut dengan agama samawi. Berbeda dengan agama ardi. Agama ardi itu agama hasil dari interpretasi, literasi, pengetahuan, belajar, sekolah dan lain sebagainya. Yang ini ranahnya masih di akal, jasmania, panca indera. Sedangkan agama itu bermula dari Allah Ta'ala yang diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab, agar kita manusia ada hubungan dengan Tuhannya. Berbeda sekali dengan ajaran agama ardi. Dengan begitu, rusaknya agama adalah ketika di dalam menjalankan suatu agama itu tidak melalui prinsip dasar tersebut, yang mana prinsip dasar itu ada di balik sebuah ilmu, yaitu ilmu tarekat atau yang biasa kami sebut dengan metodologi kodim yang waris dan mutlak beserta dengan rukun dan syaratnya. Jadi agama itu akan rusak jika tidak melalui prinsip dasar yang sama yang dipakai oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Nah, prinsip dasar inilah yang membuatnya agama itu telah downgrade sehingga menjadi rusak. Yang awalnya agama itu bermula dari kapan kita mengenal Allah Ta'ala, menjadi downgrade atau turun dimensi menjadi sebatas syariat saja. Padahal Nabi mengatakan bahwasanya syariat saja itu fasik, kemudian hakikat saja itu sidik atau sesat. Sedangkan agama Islam adalah bermula daripada ma'rifatullah, awal dini ma'rifatullah. Awal
beragama adalah awal bermula kapan engkau mengenal Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan agama. Nah, artinya ma'rifat ini adalah bentukan dari dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat, dan yang kedua adalah ilmu hakikat. Nah, dua ilmu inilah membentuk resultante yang baru, yaitu ilmu ma'rifatullah. Nah, ilmu ma'rifat ini mesti ada ilmu hakikat. Sedangkan untuk mendapatkan ilmu hakikat itu mesti melalui ilmu tarekat, atau yang biasa kami sebut dengan metodologi agama yang waris dan mutlak. Karena metodologi ini dipakai oleh semua nabi, semua rasul terdahulu. Jadi kita pun mesti memakai jalur yang sama dan juga guru yang sama. Seperti itu. Jadi rusaknya agama itu ketika tidak lagi memakai sebuah metodologi kodim atau tarekat arwah, karena kita akan beribadah menuju Allah Ta'ala yang dia ada di ujung air tinggi dan kita di dalam dunia. Maka kita mesti memiliki sebuah teknologi bagaimana cara menembus alam akhirat sekarang, kan begitu. Jadi karena ibadah kita mesti sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di ujung air tinggi, maka kita di alam dunia mesti wajib mampu bisa menembus alam akhirat, dan itu sekarang, tidak menunggu mati jasmani. Sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan tentang alam akhirat, alam surga dan neraka, beliau masih dalam keadaan hidup. Artinya alam akhirat itu sudah ada sekarang dan beliau bisa melewatinya. Nah, ini adalah teknologi yang sangat tinggi, yaitu teknologi alam arwah atau teknologi coding. Jadi yang membuatnya agama turun rusak adalah, zaman rusak itu adalah agama itu turun kelas, turun grade. Yang awalnya adalah agama dalam ma'rifat, bermula dari agama Allah Ta'ala, menjadi sekedar syariat saja, menjauhkan diri dari ketakwaan akan Allah Ta'ala. Nah, inilah akhir zaman di mana orang umat itu sudah jarang sekali melalui belajar ilmu tentang metodologi agama atau yang disebut dengan tarekat. Padahal sebelum kita ibadah mestinya kita mesti wajib mengenal siapa yang kita sembah terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengenal yang kita sembah dulu, makanya kita mesti mampu menguasai ilmu ma'rifat. Sedangkan ma'rifat itu tidak ada jika tidak melewati ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat didapatkan mesti dengan jalan dan cara menggunakan ilmu tarekat atau metodologi agama yang waris dan mutlak beserta rukun dan syaratnya. Nah, jadi simbol agama Yahudi itu dulu itu condong ke ilmu syariat. Jadi syarat itu adalah agamanya Yahudi. Kemudian Nasrani itu simbolnya adalah simbol ilmu hakikat. Sedangkan Islam adalah ma'rifatullah, agama yang mengenal akan Allah Ta'ala. Bentukan dari syariat dan hakikat itulah membuat sudut baru, resultante yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi di akhir zaman ini pun akan kembali di downgrade menjadi sebatas ilmu syariat saja. Itulah mengapa di akhir zaman Allah Ta'ala akan selalu menurunkan seorang utusan di zaman akhir zaman ini. Hanya saja sebutannya bukan rasul atau nabi, tetapi dengan sang juru selamat di akhir zaman ini. Nah, sang juru selamat inilah yang akan melengkapi agar umatnya itu bisa bermakrifat kepada Allah Ta'ala, yaitu melalui ilmu hakikat. Makanya sang juru selamat ini diturunkan dari kaum agama Nasrani, Al-Masih.
karena Isa Al-Masih itu adalah diturunkan dari agama Nasrani. Nah, tetapi Nabi Isa diturunkan di akhir zaman ini, bersyariatnya adalah syariatnya agama Islam. Karena nanti di akhir zaman ini ada seorang Isa Al-Masih atau Imam Mahdi yang akan kembali meneruskan ajaran agama Tauhid, yang dia adalah seorang yang telah mendapat petunjuk, kemudian memberi petunjuk dan juga menunjukkan jalan dan caranya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap zaman itu Allah Ta'ala akan selalu menurunkan seorang utusan di dunia ini. Bahkan di akhir zaman pun Allah Ta'ala tetap akan menurunkan seorang utusan atau rasul. Hanya saya sebutannya bukan rasul atau nabi. Di akhir zaman sudah berbeda nama. Itu membedakan zamannya. Di zaman Nabi Muhammad rasul atau nabi, kemudian di zaman sebelumnya pun akan berbeda. Nah, tetapi di akhir zaman ini sebutan nabi atau rasul itu sudah tidak dipakai. Akan tetapi karena nanti akhir zaman dan ini sudah di luar jangkauan kasatnya Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan menurunkan yang disebut dengan turunnya Isa Al-Masih atau Imam Mahdi. Seorang manusia ini akan menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah atau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi setiap rasul itu akan memperbarui ajaran sebelum-sebelumnya yang telah rusak. Nah, agama Islam pun ternyata telah rusak juga. Bahkan Nabi Muhammad telah menyampaikan pada suatu hadis, umur umatku tidak kurang dari 1.500 tahun, dan sekarang adalah menjelang 1.500 tahun telah lewat. Nah, artinya di zaman itu adalah zaman yang dahsyat-dahsyatnya. Sudah tidak bisa lagi kita menilai yang mana yang benar, yang asli dan palsu. Nah, inilah saatnya kita semua mencari seorang yang kita tunggu-tunggu di akhir zaman ini. Dialah yang disebut dengan Imam Mahdi, yang akan turun di akhir zaman, yang akan menunjukkan jalan dan caranya mengembalikan bagaimana umat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui prinsip-prinsip dasar sebagaimana prinsip Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, demikian yang kami sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan dipahami. Ilahi anta maksudi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.